Aku rindu Tuhan, aku rindu. Aku rindu semua orang tahu. Aku rindu Tuhan, aku rindu. Semua orang percaya padamu. Sebab hanya Engkau juru selamat, sebab hanya Engkau penebus dosa. Agar semua orang menjadi tahu hidup dalam damai sejahtera-Mu. Agar semua orang tidak binasa, dapat masuk kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Apa yang saudara pikirkan? Mari kita datang kepada Tuhan sebelum kita masuki dunia kerja kita hari ini. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu mengucap syukur buat kebaikan-Mu, kasih setia-Mu yang Engkau nyatakan di sepanjang malam dalam istirahat tidur kami. Engkau yang menjaga dan memberkati tidur kami sehingga kami bisa melewati malam yang telah berlalu dan kami boleh bangun di pagi hari ini dengan kesehatan, kekuatan, umur panjang. Terima kasih Tuhan, Engkau bangunkan kami dengan kekuatan yang baru, dan karena itu kami akan masuki seluruh aktivitas kami, dunia kerja kami di hari ini. Namun sebelumnya kami akan membaca, dengar dan renungkan firman-Mu. Urapi kami semua, buka hati pikiran kami, urapi hamba-Mu secara khusus di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Satu ayat di dalam Matius pasalnya yang ke-12 pada ayatnya yang ke-20 dikatakan begini: bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya sampai ia menjadikan hukum itu menang. Bapak Ibu, ini ada di dalam Matius pasal 12. Kalau saudara baca mulai dari ayatnya yang ke-15. Kita baca tadi ayat 20. Dikatakan bulu yang patah. Bulu adalah sejenis tumbuhan seperti alang-alang yang tumbuh liar yang sangat umum di sepanjang tepi sungai di Israel. Tanaman ini ya berumpun ya, berakar serabut, dan juga batangnya beruas-ruas, berongga dan keras ya, sejenis semacam bambu begitu ya. Nah, bulu yang patah sangatlah lumrah bila dibuang orang. Mengapa? Karena selain tidak ada harganya, juga tidak memiliki nilai guna. Bulu yang sudah terkulai dan tidak lagi tegak adalah tanda bahwa bulu tersebut tidak lama lagi akan mati. Nah, sumbu adalah benang ya, seperti kapas dan sebagainya yang berfungsi sebagai jalan peresapan minyak dan sebagainya ke bagian yang disulut, misalnya di lampu ya, di kompor dan sebagainya. Kan kompor ada sumbunya, lampu ya zaman dulu kan ada sumbunya. Nah, bila sumbu sudah pudar nyalanya, sebentar lagi pasti akan mati. Jadi bulu yang terkulai dan sumbu yang pudar nyalanya adalah gambaran tentang orang yang hidup dalam kegagalan, orang-orang yang sakit, orang-orang yang frustasi, orang-orang yang dicap berdosa dan sebagainya. Jika melihat orang-orang yang demikian, respons kebanyakan orang biasanya berusaha untuk menjauhi, meremehkan, mengucilkan, bahkan menghakimi, bahkan juga tidak jarang mendiskreditkan. Perhatikan apa yang Tuhan Yesus perbuat terhadap mereka. Tuhan tidak memutuskan bulu itu dan tidak akan memadamkan sumbu yang nyala tinggal sedikit. Bulu yang terkulai, bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya sampai ia menjadikan hukum itu menang. Nah, firman Tuhan memberikan perintah kepada kita untuk mengasihi mereka dan memberikan
semacam perhatian yang lebih kepada mereka. Sebab bila kita menjauhi mereka, hal itu justru akan membuat mereka semakin terpuruk, tertekan, dan kemudian frustasi. Karena mereka merasa hidupnya tidak lagi berarti. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita harus membenci segala bentuk dosa, tetapi bukan membenci orangnya. Betul kan? Jadi kita benci segala bentuk dosa, tetapi kita tidak membenci orangnya. Nah, sedapat mungkin kita harus membawa mereka yang berdosa itu kembali kepada pertobatan. Kita harus menggandeng mereka, merangkul mereka, dan menguatkan mereka. Mengapa? Agar mereka itu bisa bangkit, ya kan? Karena di dalam Tuhan selalu ada apa? Harapan. Inilah panggilan Tuhan bagi orang percaya. Amin. Ya, sebagai hamba-hambanya kita dipanggil untuk memberikan semangat kepada mereka yang kehilangan semangat, ya kan? Kita memberikan harapan kepada mereka yang kehilangan pengharapan. Jadi harapan yang kita beri bukan harapan dari kita, tapi dari Tuhan. Amin. Berdasarkan firman Tuhan. Nah, Tuhan memerintahkan penduduk tanah Tema untuk keluar dan menyambut mereka dengan membawa air dan roti. Itu di dalam Yesaya. Kalau kita lihat dalam Yesaya pasal 21 ayat 14 dan 15 dikatakan begini. Hai penduduk tanah Tema, keluarlah, bawalah air kepada orang yang haus. Pergilah, sambutlah orang pelarian dengan roti, sebab mereka melarikan diri terhadap pedang, ya terhadap pedang yang terhunus, terhadap busur yang dilentur, dan terhadap kehebatan peperangan. Jadi bukan pedang dan batu, tapi di sini kita membawa air dan roti. Air dan roti ini berbicara tentang firman Tuhan. Nah, di 2 Petrus pasal 3 ayat 9, tetapi ia sadar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi Tuhan mau semua orang itu bertobat. Nah, jadi kita harus datang membawa semangat kepada mereka yang kehilangan semangat, memberikan harapan di dalam Yesus kepada mereka yang kehilangan pengharapan. Ada banyak di luar sana orang-orang yang kehilangan pengharapan, orang yang mengalami frustasi. Ya, frustasi bukan melulu soal ekonomi, tapi juga ada frustasi karena apa? Soal ketidakpastian dalam hidup kekal. Ya, ada orang yang kemudian frustasi mengenai tidak ada jaminan kehidupan kekal. Nah, memang harus frustasi supaya mereka datang kepada Yesus. Nah, kita harus datang kepada Yesus, kita bawa mereka kepada Yesus, ya, supaya mereka juga menemukan jaminan keselamatan. Sebab Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Yesus Kristus, di dalam Tuhan selalu ada harapan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami diingatkan bahwa di dalam Engkau selalu ada harapan. Dan karena itu Engkau yang sudah datang bagi setiap kami, dan Engkau yang memanggil kami untuk kemudian pergi membawa berita sukacita, memberitakan tentang kabar baik kepada siapapun, bahwa di dalam Engkau selalu ada harapan, di dalam Engkau ada jaminan, di dalam Engkau ada keselamatan hidup kekal. Terima kasih, pakai kami semua untuk menjadi alat Tuhan, membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan. Berkati seluruh sahabat Galilea di mana saja mereka berada, dalam tugas kerja mereka. Tuhan berikan perlindungan, Tuhan juga beri berkat bagi setiap mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu,
kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan yang